Fatihah itu kan dalam mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya rukun ya, termasuk rukun sholat. Jadi artinya lebih didahulukan membaca suratul Fatihah daripada menyimak bacaannya imam. Andaikan tidak keburu gitu ya. Begitu kita baru baca setengahnya surat Al-Fatihah, tiba-tiba imam sudah mulai membaca surat. Selesaikan bacaan Fatihah kita karena itu termasuk rukun. Gitu ya. Bahkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya di dalam kitab Fathul Muin itu dijelaskan bahkan andaikan tidak keburu gitu ya. Nah, kita bukan mau masbuk nih, kecuali kalau mau masbuk. Kalau misalnya imam ruku, kita belum selesai bacaan Fatihahnya ya kita langsung ruku. Karena kita posisinya masbuk. Nah, kalau bukan makmum masbuk, begitu ya. Pada saat imam ruku gitu, kita belum selesai nih tinggal sedikit lagi misalnya tinggal ayat ke-7. Nah, boleh baca Fatihahnya sambil sambil ruku gitu ya. Dalam kitab Fathul Muin dibolehkan. Gitu saking rukunnya surah Al-Fatihah gitu. Jadi yang pertama itu. Nanti mungkin dari mazhab yang lain bisa dijelaskan oleh Mang Yai Hasan atau Mbak Yai Soleh atau Mang Yai Aib Amin ya. Terus yang kedua tadi apa Mas Yatno? Yang kedua. Yang mengganggu sampingnya itu, Mang. Oh iya. Eh, jadi prinsipnya kita ketika berjamaah itu kan tadi sudah dijelaskan ya wajib terdengar tapi oleh dirinya sendiri begitu ya. Jangan sampai mengganggu jamaah lain ya. Nah, ini saya pernah pernah jangankan bacaan kita mengganggu orang lain begitu ya. Kadang-kadang kan di antara saudara-saudara kita ada yang kakinya mengganggu orang lain juga. Kalau tuh kelingking belum nginjek kelingking teman kanan kirinya gitu ya, jamaah kanan kirinya masih terus aja dipepet terus. Nah, ini pernah ada kejadian di Parung Habib Abdurrahman. Jadi beliau itu ada jamaah kebetulan beliau makmum ya. Jadi ketika sholat kelingkingnya belum nempel kelingking beliau, itu terus geser terus. Begitu beliau angkat kakinya biar nggak nempel, digeser lagi. Akhirnya beliau ngambil tongkatnya, diketok tuh kakinya. Tok aja sama beliau. Ente katanya, lagi menghadap Allah aja gangguin orang. Gitu, gimana mau diterima ibadah ente kata gitu. Ya, nah bahkan saya sering menyaksikan juga ada beberapa gitu ketika kita sholat di tempat lain. Kan yang mengatur saf itu kan imam ya. Ya luruskan safnya, barisannya gitu ya, rapatkan. Nah ini ada makmum nih, ya itu dari kelompok sebelah begitu. Dia sibuk ngatur orang lain. Rapat gitu ya. Padahal itu menurut imam mungkin sudah pas gitu. Dia sibuk ngurusin orang lain. Nah yang seperti ini gitu yang mengganggu gitu ya sholat berjamaah gitu. Bagaimana kita mau diterima ibadah kita, kitanya mengganggu orang lain gitu. Nah itu saja mungkin dari saya, nanti Ya, ada dari pendapat yang lain. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mang Momo. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan, Mang. Mang Hasan kayaknya kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Yatno, Mang Yai Mumu atas penjelasannya. Ini saya kangen nih, ada yang hilang nih kayaknya nih. Satu, Ya. Kakanda tercinta ini kemana ini? Enggak tahu. Iya, udah berhari-hari nih, udah tiga hari sekarang ini ya katanya. Apalagi ke kantor. Pagi tadi pamit japri ke saya. Oh iya, kemarin juga nggak ada Mak. Iya. Minggu. Nih nyapa dulu nih, Sohib aneh nih, yang paling ganteng. Mang Tado. Pak Mang Haji Tado ini. Seger kayaknya nih. Dapat jatah banyak malam kayaknya. Nambahin aja ini tentang tadi yang mukorona itu. Apa namanya? Yang berbarengan dengan imam. Syekh Nawawi Bantan itu dalam kita antara makmum dengan imam itu apabila berbarengan itu membagi dengan 5 hukum. Yang pertama yaitu haram. Jadi kalau kita berbarengan dengan imam itu diharamkan. Mana kita bareng takbir dengan imam.
Jadi pas imam Allah, kita juga Allahu Akbar bareng. Itu bisa membatalkan makmum. Jadi bisa membatalkan sholatnya makmum. Itu kalau kita bareng sama-sama takbiratul ihram dengan imam. Atau tertolak. Itu yang haram. Wa mandubatun, dan yang sunnah. Wayal muqaronatu fit ta'min. Jadi sunnah kalau kita bareng-bareng membaca amin dengan imam. Biasanya kalau yang ini imamnya baca Rabbil firli amin. Biasanya kalau di apa namanya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu biasanya imamnya juga baca aminnya kenceng biasanya. Makanya disunahkan bareng. Kemudian ada juga yang makruh. Ya, makruh itu atau terputusnya fadilah jamaah mal amdi. Wa huwa al-muqaranatu fil af'ali wassalam. Jadi gerakannya itu pada berbarengan pada gerakan imam. Imam ruku langsung ruku. Imam sujud langsung ikut sujud. Itu apa namanya? Makruh. Bahkan bisa menghilangkan fadilah jamaah. Kemudian atau pada salam. Imam salam langsung ikut salam. Pokoknya bareng aja lah. Jadi lafadznya bareng. Kemudian yang keempat adalah mubah. Boleh. Mana? Yaitu wal muqaranatu fima ada dzalik. Selain yang tadi af'al, kemudian apa tuh tadi? Salam dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah wajib. Wajib berbarengan dengan imam. Mana? Fima lam yaqra'il fatihata ma'al imam. Lam yudrikha. Jadi wajib itu ketika kita tidak bisa membaca Fatihah secara utuh. Contoh, kasusnya kan kasus ini, kasus ketika kita sholat tarawih. Kadang-kadang yang imamnya cepat bacaannya, kadang-kadang kita belum selesai apa namanya Fatihah, imam sudah ruku. Kita tungguin, mungkin aja pas ruku nanti walau lahzutan kita masih dapat ruku. Ternyata setelah selesai baca Fatihah, imam sudah naik. Berarti kita udah ketinggalan 2 rukun. Itu yang bisa membatalkan. Kalau gitu berarti nanti kalau nggak mau membatalkan nanti ya setelah selesai salam naik lagi. Nambah 1 rakaat untuk menambal yang ketinggalan tadi. Ini. Jadi ada yang haram, ada yang makruh dan lain sebagainya. Yang paling ini biasanya kan yang paling krusial itu ketika sholat tarawih. Makanya pas membaca alhamdulillah ya Fatihah ya kita ikut baca Fatihah. Takutnya itu kita belum selesai Fatihahnya, imam sudah ruku bahkan sudah i'tidal. Kita nanti ketinggalan 1 rakaat. Kalau tadi kalau Mang Mumu itu di Fathul Mu'in boleh baca Fatihahnya dilanjutkan di ketika ruku. Itu di Fathul Mu'in. Ya, ini apa namanya perbedaan pendapat lah. Tapi kalau Syekh Nawawi ini dikasih patuh saja sarannya Safinatun aja itu bahkan diwajibkan kita membaca Fatihahnya bareng dengan imam. Jadi imam baca Fatihah, kita baca Fatihah, itu aja. Jadi pas imam baca surah, kita mendengarkan. Kecuali kita jauh dari imam, nggak dengar bacaan surahnya imam, baru kita baca surah sendiri. Itu mungkin itu saja. Nanti mungkin ada tambahan dari Mang Anji Rosa dan Mang Ayib, Mbak Yai Soleh dan Mang Haji Tado ini.